Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Disa Melita. NIM saya 2405010101056. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Siberasia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan esai yang berjudul Membaca Buku Fisik versus Membaca e-book. Perspektif, media, dan pemaknaan pesan. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Syifa Fatimah Zahroh, S. Hum, M. Hum. Topik ini saya paparkan berkaitan erat dengan perkembangan media komunikasi dan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Seiring kemajuan teknologi, keberadaan e-book tidak sepenuhnya menggantikan keberadaan buku fisik, melainkan menimbulkan perbedaan cara kita menerima dan memaknai pesan. Esai ini disusun untuk menguraikan perbedaan karakteristik, keunggulan, serta keterbatasan kedua media tersebut, dan menjelaskan bagaimana keduanya memengaruhi efektivitas pemahaman pesan dalam perspektif ilmu komunikasi. Yang pertama, pendahuluan. Paragraf membuka. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah tatanan penyebaran pesan serta akses terhadap informasi secara menyeluruh, termasuk kebiasaan membaca yang merupakan kegiatan menerima dan memahami makna dari suatu pesan. Pada masa sebelumnya, buku fisik menjadi sarana utama yang penyajiannya berurutan, tersusun rapi, serta memiliki wujud yang nyata. Seiring waktu, hadirlah buku elektronik atau yang biasa kita kenal sebagai e-book, sebagai pilihan baru yang semakin diminati berkat kemudahan akses di era digital. Lalu, apakah kedua sarana ini memiliki dampak yang sama dalam membantu kita memahami dan mengingat isi bacaan? Esai ini akan menguraikan perbedaan karakter, keunggulan, serta keterbatasan buku fisik dan e-book sebagai saluran komunikasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas pemahaman pesan. Romawi kedua, tubuh esai. Sesuai dengan gagasan utama yang telah dikemukakan, buku fisik dan e-book memiliki karakteristik yang saling berbeda, baik dari segi kelebihan yang dimiliki maupun kekurangannya yang dapat memengaruhi efektivitas pemahaman pembaca. Yang pertama, keunggulan buku fisik. Pertama, buku fisik memiliki keunggulan dalam membangun kedalaman pemaknaan dan daya ingat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mangen, Walgermo, dan Bronick 2013 dan dimuat dalam International Journal of Educational Research, teks dalam bentuk cetak memberikan petunjuk ruang dan rangsangan indera yang jelas. Misalnya, letak halaman, ketebalan kertas, serta permukaan dan tekstur lembarannya. Isyarat tersebut berperan sebagai tanda pengenal yang memudahkan otak menyusun informasi secara terstruktur, sehingga pembaca lebih mudah memahami rangkaian gagasan, mengaitkan satu pemahaman dengan pemahaman lain, serta menyimpan pengetahuan yang didapat dalam ingatan jangka panjang. Ditinjau dari sudut pandang ilmu komunikasi, buku fisik juga memiliki keunggulan karena tidak terganggu oleh unsur luar, seperti pemberitahuan atau materi lain. Sehingga, proses penyampaian dan penerimaan pesan berjalan sesuai prinsip komunikasi efektif, yaitu pesan diterima dengan jelas dan terfokus. 2. Keunggulan e-book. Selain itu, e-book menawarkan keunggulan dari sisi kepraktisan dan jangkauan penyebaran informasi, sesuai dengan teori kegunaan dan kepuasan atau Uses and Gratifications Theory. Dalam ilmu komunikasi, pemilihan media dilandaskan pada tujuan dan kebutuhan individu penggunanya. Susanti dan Pratiwi, 2022, dalam Jurnal Komunikasi dan Media memaparkan bahwa e-book memungkinkan pengguna menyimpan dan membawa ribuan judul bacaan hanya dalam satu perangkat gawai. Bacaan digital ini juga dilengkapi berbagai fitur bantu, misalnya fasilitas pencarian kata kunci, penanda bagian krusial, serta pengaturan tampilan tulisan
yang bisa diubah sesuai kenyamanan. Ditinjau dari sisi komunikasi massa, e-book mampu memperluas penyebaran pesan lebih luas tanpa dibatasi jarak maupun waktu, sehingga informasi bisa didapatkan dengan lebih cepat dan biaya yang lebih hemat dibandingkan buku cetak. 3. Keterbatasan kedua media. Meskipun memiliki berbagai keunggulan, kedua jenis media ini tetap memiliki kekurangan yang dapat berdampak pada mutu proses penyampaian dan penerimaan pesan. Sebagai contoh, buku fisik memiliki keterbatasan seperti biaya pembuatan yang relatif tinggi, membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup luas, serta membutuhkan waktu dan usaha yang banyak dalam proses pendistribusiannya. Sebaliknya, menurut analisis Sari dan Wulandari 2021 yang disajikan dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, membaca melalui layar gawai cenderung mendorong pembaca untuk melakukan pemindaian sekilas atau skimming, dibandingkan membaca secara terperinci dan menyeluruh. Di samping itu, gangguan yang muncul seperti pemberitahuan masuk atau tampilan konten lain pada perangkat dapat mengurangi fokus pembaca. Akibatnya, informasi yang disampaikan tidak diterima secara keseluruhan dan berisiko membuat kemampuan mengingat materi bacaan menjadi berkurang. Romawi 3. Kesimpulan atau penutup. Dari penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa buku fisik dan e-book memiliki kedudukan yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan dalam perkembangan komunikasi masa kini. Tidak ada satu jenis media yang bisa dikatakan lebih unggul sepenuhnya. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing, tergantung pada kebutuhan pemakaiannya. Buku fisik lebih cocok digunakan untuk membaca bahan yang menuntut pemahaman mendalam, pengkajian kritis, serta konsentrasi yang tinggi. Sedangkan e-book sangat bermanfaat jika dibutuhkan untuk mendapatkan informasi secara cepat, mencari rujukan ringkas, atau mendukung aktivitas yang membutuhkan mobilitas. Oleh karena itu, hal yang paling penting adalah memilih sarana yang sesuai agar proses menerima dan memaknai pesan berjalan secara optimal, sekaligus tetap menjaga kebiasaan membaca sebagai sarana mengembangkan wawancara dan kualitas berpikir. Analisis penulisan esai. Judul esai, membaca buku fisik versus membaca e-book, perspektif media dan pemahaman pesan. 1. Paragraf pembuka. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah tatanan penyebaran pesan serta akses terhadap informasi secara menyeluruh, termasuk kebiasaan membaca yang merupakan kegiatan menerima dan memahami makna dari suatu pesan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas pemahaman pesan. Ciri-cirinya, pernyataan umum bermula dari latar belakang kemajuan teknologi komunikasi, perubahan cara memperoleh informasi, serta peralihan kebiasaan membaca dari media fisik ke digital. Konsep keilmuan menerapkan sudut pandang ilmu komunikasi yang memandang kedua media sebagai sarana penyampaian pesan. Pernyataan tesis menjelaskan bahwa esai akan mengkaji perbedaan karakteristik, keunggulan, keterbatasan, serta pengaruhnya terhadap pemahaman informasi. 2. Tubuh esai terdiri atas 3 paragraf utama yang memperkuat pernyataan tesis. Paragraf pertama, keunggulan buku fisik. Pertama, buku fisik memiliki keunggulan dalam membangun kedalaman pemaknaan dan daya ingat. Didukung penelitian Mangen dan kawan-kawan 2013. Memberikan rangsangan indera, memudahkan otak menyusun informasi, dan bebas gangguan. Paragraf 2, keunggulan e-book. Selain itu, e-book menawarkan keunggulan dari sisi kepraktisan dan jangkauan penyebaran informasi, berdasarkan teori kegunaan dan kepuasan serta penelitian Susanti dan Pratiwi 2022. Praktis, lengkap, fitur, akses tanpa batas, ruang dan waktu. Paragraf 3, keterbatasan kedua media. Meskipun memiliki berbagai keunggulan, kedua jenis media ini tetap memiliki kekurangan. Didukung temuan Sari dan Wulandari 2021. Buku fisik terbatas biaya dan ruang. E-book berisiko membuat
membaca dangkal dan terganggu. Paragraf penutup. Dari penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa buku fisik dan e-book memiliki kedudukan yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Ciri-cirinya, menyimpulkan gagasan utama. Tidak ada media yang lebih baik secara mutlak. Memberikan panduan, gunakan buku fisik untuk pemahaman mendalam, e-book untuk akses cepat dan mobilitas. Nada solutif, menghimbau pembaca memilih media dengan bijak agar prosesnya pemaknaan pesan berjalan optimal. Pesan yang ingin disampaikan dari esai ini adalah, kemajuan teknologi memberikan kita pilihan media bacaan, namun kita harus bijak dalam memilihnya. Gunakan buku fisik untuk materi yang membutuhkan pemahaman mendalam dan konsentrasi tinggi, sedangkan e-book sangat cocok untuk kebutuhan akses cepat dan mobilitas. Yang terpenting bukan pada jenis medianya, melainkan pada tujuan membaca itu sendiri, agar informasi yang diterima benar-benar dipahami dan bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan kualitas berpikir kita. Demikian pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Syifa Fatimah Zahroh, Ashum, Mhum, dan juga kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak pemaparan esai dari saya dengan topik membaca buku fisik versus membaca e-book di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.